Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari pertama ini, mari kita berdoa dahulu. Semoga di pembelajaran pertama ini kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dalam mendapatkan atau mencari ilmu pada hari ini. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah billahi ta'ala Al-Fatihah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah dibuka dengan berdoa bersama-sama. Di pertemuan pertama ini karena Bapak baru masuk, juga belum tahu anak-anak sekalian siapa-siapa saja yang ada di kelas ini. Saya akan mengabsen terlebih dahulu anak-anak kelas 10 IPA 1 ini. Yang pertama ada Ahmad Nasrullah hadir? Ya, hadir Pak. Yang kedua ada Bari Tamim hadir? Hadir. Yang ketiga ada Dendi? Hadir Pak. Alhamdulillah ya, semuanya hadir di pertemuan pertama ini. Karena di pertemuan pertama biasanya masih pada semangat gitu ya. Di pembelajaran pertama kita akan membahas bab 1, yaitu terkait meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran bab 1 ini yang pertama, kalian sebagai siswa-siswi ini bisa membaca dan juga menghafalkan ayat yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan juga tujuan yang kedua itu siswa dan siswi itu mampu menganalisis ayat tentang kompetisi dalam kebaikan, yaitu ayat Al-Maidah yang ke-48. Dan juga yang terakhir, siswa-siswi bisa menerapkan ayat tentang kompetisi dalam kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum berlanjut ke pembahasan pada bab 1 ini, coba dibuka dulu halaman 6 di buku paketnya masing-masing. Sudah? Oke. Nah, di dalam halaman 6 ini kita sudah melihat bahwasanya ada surat Al-Maidah ayat 48. Nah, sebelum dibaca oleh masing-masing, Bapak akan bacakan terlebih dahulu ya, agar kalian juga bisa mendengarkan dengan baik tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan dan juga berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, di dalam ayat Al-Maidah ini ada hubungannya dengan tema kali ini ya. Sebagaimana tadi tujuan dari pembelajaran hari ini, nanti coba anak-anak semuanya dihafalkan surat Al-Maidah ayat 48 ini beserta artinya, dan juga nanti dicari tahu oleh
dalam meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan ini ada beberapa perilaku yang harus anak-anak terapkan dalam meraih kesuksesan dan juga dengan cara kebaikan, yaitu ada M yang 6. Yang pertama itu ada mengawali dengan semangat. Nah, ketika kita ingin meraih kesuksesan, dalam hal ini ketika kita melaksanakan atau melakukan suatu kebaikan itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Dan juga yang kedua itu harus dimulai dengan bismillah. Karena setiap doa yang kita lantunkan pada awal perbuatan kita itu akan mempermudah dan memberikan keberkahan kepada kita dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Dan yang kedua itu ada melakukan dengan penuh semangat. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, kita juga senantiasa harus melakukan hal tersebut dengan penuh semangat. Karena ketika kita penuh semangat dalam menjalankan hal kebaikan tersebut itu didasari dengan motivasi yang besar. Nah, dalam melakukan suatu kebaikan itu dalam menjalankannya dengan penuh semangat itu bisa memberikan kita motivasi untuk melaksanakan hal kebaikan tersebut dengan tuntas. Dan yang ketiga yaitu menjaga konsistensi. Nah, seperti hal-hal yang baik yang sering kalian lakukan, hal yang baik sering lakukan oleh kalian juga ini harus istiqomah atau harus konsisten. Karena ketika kita melakukan suatu kebaikan dengan konsisten itu akan memberikan suatu kemanfaatan yang lebih untuk diri sendiri dan juga umumnya untuk kalian juga sebagai murid ataupun di lingkungan kalian masing-masing. Dan yang keempat itu mempelajari ilmu yang terkait. Nah, dalam melakukan kebaikan tersebut kita juga harus mengetahui ilmunya. Karena ketika kita melakukan suatu hal tidak dibarengi ilmunya itu akan merusak gerakan kita atau aktivitas kita dalam menjalankan hal tersebut. Karena ketika kita berbicara ilmu itu bagaikan pohon yang berbuah. Ya, ketika kita melakukan sesuatu hal itu harus dibarengi dengan ilmu. Dan yang selanjutnya yang kelima itu membiasakan kerjasama. Nah, dalam melakukan sesuatu hal yang baik kita juga harus melakukan dengan kerjasama. Bukan berarti kita harus melakukan sendiri terus-menerus, namun dalam melakukan hal kebaikan dengan kerjasama itu akan memberikan suatu pahala lebih dan juga mendapatkan suatu kemanfaatan yang beragam begitu. Ya. Juga yang keenam itu mengamati, meniru dan memodifikasi. Mengamati, meniru dan memodifikasi. Sebelum kita melakukan hal baik, kita juga seharusnya melihat hal-hal kebaikan apa saja yang sudah orang perbuat, dan dari melihat tersebut kita harus meniru dan selebihnya kita harus bisa memodifikasi hal baik tersebut agar kedepannya hal baik yang kita akan lakukan itu akan lebih bagus daripada hal-hal baik yang sebelumnya dilakukan. Nah, di dalam M6 ini pasti anak-anak juga mengetahui dan juga pasti sudah disadari
juga pernah dilakukan di kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian. Nah, di dalam M6 ini pasti memiliki manfaat tersendiri, ya, yaitu ada 6 juga. Itu manfaatnya yang pertama yaitu memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan suatu kebaikan dengan niat ikhlas, dengan niat Allah taala dan dibarengi dengan diawali mengucapkan bismillah atau doa yang berkaitan, itu akan memperoleh ridho Allah dan juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat yang kedua yaitu menjadi manusia bermanfaat. Nah, yang kedua ini menjadi manusia bermanfaat. Sebagaimana kita sering dengar khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita melakukan suatu hal kebaikan, itu akan menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga itu ada mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, dalam suatu hal untuk mencapai kesuksesan, ketika kita melakukannya dengan kerjasama, itu akan menimbulkan manfaat tersendiri, yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan gitu. Entah itu kita sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan PR, itu juga ketika kita melakukannya dengan kerjasama, itu akan mempermudah dan juga mempercepat penyelesaian dari pekerjaan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika kita melakukan suatu kebaikan yang berorientasi pada kesuksesan yang ingin kita capai, itu akan lebih memotivasi kita untuk terus melakukan suatu hal kebaikan agar kita juga bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Yang kelima itu menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dalam melakukan hal-hal yang menuju kepada kesuksesan, dalam hal ini hal-hal kebaikan, kita juga belajar menjadi suatu pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab dari segala apa yang kita lakukan. Dan juga yang keenam, yang terakhir, yaitu mempererat hubungan antar sesama. Nah, dalam suatu hal kebaikan yang kita lakukan, itu juga menjadi suatu kemanfaatan, yaitu mempererat tali silaturahim dan juga mempererat hubungan antar sesama. Entah itu kita sebagai warga masyarakat dengan warga yang lainnya, ataupun kalian siswa dengan bapak sebagai guru. Nah, jadi itu adalah penerapan daripada perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Jadi tadi sudah dijelaskan dan juga sudah dipaparkan terkait M6 dan juga beserta manfaatnya. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini tentang meraih kesuksesan dengan segala perbuatan yang baik, itu menjadi suatu keberkahan bagi kalian, dan juga semoga kalian nanti kedepannya bisa menerapkan poin-poin yang sudah Bapak jelaskan, ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Untuk PR-nya silakan
dikerjakan di halaman 24 di buku paket. Di sana sudah ada latihan. Nanti tinggal kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dan juga jangan lupa untuk materi selanjutnya yaitu tentang etos kerja. Jangan lupa dihafalkan juga surat At-Taubah ayat 105 yang ada hubungannya dengan etos kerja. Ya, itu saja untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut untuk berdoa sebelum pulang, coba kita baca dulu doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan untuk